Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Lutfi Asyadi, NIM 220101210024. Saya mahasiswi dari Magister Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Dr. Haji Muhammad Mujab MA yang bertemakan Kerajaan Turki Utsmani pada zaman kemajuannya. Selanjutnya pada slide pertama di sini ada asal mula berdirinya kerajaan Turki Utsmani itu. Kerajaan Turki Utsmani ini berdiri setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pada masa runtuhnya dinasti Abbasiyah itu, politik Islam itu mengalami kemunduran yang sangat drastis. Namun setelah banyak perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam, akhirnya politik Islam itu kembali membaik setelah hadirnya 3 kerajaan besar pada waktu itu. Yang mana yang pertama ada kerajaan Turki Utsmani di Turki yang berdiri pada tahun 1300 sampai 1922. Kemudian yang kedua ini ada kerajaan Safawi yang terletak di Persia yang berdiri pada tahun 1501 sampai 1732. Kemudian yang ketiga ada kerajaan Mughal di India berdiri pada tahun 1528 sampai 1857. Nah, dari ketiga kerajaan yang besar tadi, Turki Utsmanilah yang merupakan kerajaan yang terbesar dan kerajaan yang terlama dalam masa kejayaannya. Pendiri dari kerajaan ini merupakan bangsa Turki itu sendiri, yakni dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang waktu itu dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol karena waktu itu ada penyerangan pada dunia Islam oleh bangsa Mongol di bawah kekuasaan dinasti Khwarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Nah, Sulaiman dan anggota sukunya itu lari ke arah barat dan meminta perlindungan pada Raja Jalaluddin yang merupakan pemimpin dinasti Khwarizm tapi bagian dari Transonia. Yani Jalaluddin itu menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat dari Asia Kecil. Dari perjalanan Sulaiman berserta rombongan untuk menghindari serangan Mongol tersebut, rombongan Sulaiman mendapat kecelakaan dan musibah, yang mana rombongan Sulaiman itu hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang dikarenakan banjing bandang pada tahun 1228. Kemudian akhirnya dari musibah tersebut, rombongan tersebut terbagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok pertama itu mengurungkan niatnya untuk mengikuti Sulaiman untuk berpindah ke Asia Kecil. Jadi mereka berputus asa. Kemudian kelompok kedua ini tetap ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang waktu itu dipimpin oleh Ertogol yang merupakan anak dari Sulaiman. Kemudian mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II yang merupakan penguasa Saljuk, pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia di Asia Kecil. Di kerajaan Saljuk di Asia Kecil itu, mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara yang kini menjadi Ankara, kemudian sekarang menjadi Istanbul, Turki itu, Ertogol membantu Sultan Alauddin itu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya Ertogol tadi membantu kemenangan Sultan Alauddin memberikan Ertogol daerah Iskisar dan daerah sekitarnya sebagai hadiah dari bantuannya tersebut. Kemudian setelah diberikan kota-kota tersebut, Ertogol mendirikan ibu kota bernama Sumut, dan yang di kota itu lahirlah anak pertama Ertogol bernama Utsman pada tahun 1258 Masehi. Ertogol kemudian wafat pada tahun 1288. Setelah wafatnya Ertogol, kemudian Utsman anak pertamanya itulah yang melanjutkan estafet ke kerajaan ayahnya tersebut. Kemudian pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kembali kerajaan Saljuk, dan pada saat peperangan itu Sultan Alauddin pun terbunuh. Kemudian kerajaan Saljuk terpecah dalam beberapa kerajaan kecil, yang mana lalu pada saat itu Utsman mendeklarasikan kemerdekaan dan dia menyatakan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Pada saat itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri dan Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Baik, selanjutnya di sini ada periode kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Raja-raja yang memimpin pada kerajaan Turki Utsmani merupakan kekuasaan yang diperoleh secara turun-temurun. Di dalam buku Syafiq Al-Mughni, Raja dan Sultan Turki Utsmani itu terbagi menjadi 5 periode. Yakni yang pertama pada periode Sultan-Sultan yang pertama itu ada
Sultan Utsmani atau disebut Sultan Al-Ghazali Utsman yang memimpin pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Adapun hal-hal yang didapatkannya selama dia menjabat, yakni yang pertama perluasan wilayah kekuasaan sukunya. Kemudian yang kedua ini mengajak para pemimpin Romawi Bizantium yang berada di Asia Kecil untuk masuk Islam. Apabila mereka tidak ada penolakan untuk masuk Islam, maka mereka wajib membayar upeti atau bersedia diperangi. Kemudian sultan yang kedua pada periode pertama ini ada Sultan Orkan. Sultan Orkan ini menjabat pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Orkan pada masa jabatannya yakni ada 4. Yang pertama, pembuatan sistem kemiliteran yang dibentuk dari anak-anak terlantar dan anak-anak keturunan Romawi Bizantium yang mana orang tuanya meninggal saat peperangan. Kemudian yang kedua yakni pemakmuran negeri dengan membangun berbagai sekolah, masjid, dan tempat peribadahan bagi sufi atau TK. Kemudian yang ketiga yakni menetapkan peraturan-peraturan untuk menjaga kestabilan dalam negeri. Kemudian yang terakhir yakni penaklukan wilayah Izmir dan Iznik. Kemudian sultan yang ketiga dari periode pertama ada Murad, yang mana jabatannya dimulai pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Hal-hal yang didapatkannya selama dia menjabat yakni penaklukan kota Erdin dan pemindahan ibu kota ke kota tersebut untuk menjadikan titik peperangan jihad di Eropa. Kemudian yang kedua, penaklukan kota Pilopolis di selatan Bulgaria dan Klokotnitsa dan Vardar. Kemudian yang ketiga ini penaklukan kota Sofia setelah pengepungan dari 3 tahun. Kemudian yang keempat ini penaklukan kota Tesalonika di Makedonia. Kemudian yang keempat, sultan yang keempat dari periode pertama yakni ada Bayazid. Dia menjabat pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Nah, Bayezid I ini diamanahkan tahta saat ia itu berumur 30 tahun. Ia terkenal sebagai sultan yang berjihad dan memiliki semangat yang tinggi dan berapi-api, sehingga Bayezid itu dijuluki sebagai Yıldırımı atau halilintar dalam menghadapi musuh. Kemudian periode kedua, ini sultan-sultan yang setelah tadi ada 4 sultan pada periode pertama, kemudian ada periode kedua. Sultan-sultan ada di periode kedua ini ada Mahmud I pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Kemudian yang kedua ada Murad II pada tahun 1421 sampai 1451. Yang mana pencapaian yang didapatinya selama menjabat ialah ia mampu mempersatukan kaum muslimin dalam jumlah besar untuk menaklukkan Eropa. Kemudian yang ketiga ada Muhammad II Fat pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Setelah berhasil menaklukkan Muhammad II ini disebut juga sebagai Al-Fatih, Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Nah, setelah dia berhasil karena dia berhasil menaklukkan Konstantinopel tersebut, maka dia disebut sebagai Al-Fatih. Nah, setelah menaklukkan kota Konstantinopel, ada pun hal-hal yang lain yang didapatkan pada masa pemerintahannya itu. Yakni yang pertama penaklukan negeri Morka di selatan Yunani pada tahun 863. Kemudian ada penaklukan negeri Wallachia. Kemudian yang tiga penaklukan negeri Bosnia, dan yang terakhir kota yang ditaklukkan ini kerajaan Trabzon atau kerajaan Selibis terakhir di Anatolia. Jadi dia benar-benar menaklukkan beberapa banyak wilayah, makanya dia disebut sebagai Al-Fatih seperti itu. Kemudian yang sultan keempat dari periode kedua ini ada Bayazid II. Bayazid II ini memimpin pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Kemudian yang sultan kelima dari periode kedua ini ada Salim I, yang mana menjabat pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Adapun hal yang dilakukan pada masa jabatannya yakni yang pertama menyatukan daerah-daerah Islam agar menjadi satu kesatuan untuk melawan persekutuan Salibis di Eropa. Kemudian yang kedua ini penyerangan terhadap dinasti Safawi di Persia. Kemudian sultan yang keenam dari periode kedua yakni Sulaiman Al-Qanuni yang menjabat pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perubahan yang dibuat pada masa pemerintahannya itu yakni pertama menetapkan aneka peraturan dalam negeri di seluruh cabang pemerintahan. Kemudian menaklukkan Belgrade. Kemudian yang ketiga menaklukkan negeri Hungaria.
Nah, dari periode kedua itu terdapat 6 sultan atau 6 raja. Kemudian selanjutnya ada pada periode ketiga. Sultan-sultan yang ada pada periode ketiga ini ada Sultan Salim II yang menjabat pada tahun 1566 sampai 1699 Masehi. Salim II ini merupakan putra dari Roselena yang berkebangsaan Rusia. Ia memperoleh tahta setelah agen-agen rahasia Roselena itu berhasil membunuh putra Khalifah Sulaiman lainnya. Kepribadian Khalifah Salim II ini tidak sekuat para khalifah dan sultan terdahulunya. Kebetulan saja ia memiliki perdana menteri. Dia tuh hebat karena ada perdana menterinya ini, yakni bernama Muhammad As-Sakili, yang mampu mempertahankan posisi negara. Jadi dia tuh sebenarnya biasa aja kayak gitu. Jadi dia tidak sekuat khalifah-khalifah yang lain karena dia merupakan keturunan Roselan yang berkebangsaan Rusia, bukan dari Turki asli. Tapi dia itu tertolong oleh perdana menterinya yang pintar mengatur pertahanan serta posisi negara. Adapun hal-hal yang dilakukan pada masa kesultanannya itu yang pertama, membasmi pemberontakan di Yaman, kemudian membebaskan Tunisia dan Spanyol dan menjadikannya wilayah Utsmani. Kemudian yang terakhir yang pada masa Salim ini adalah penaklukan Siprus. Kemudian periode ketiga sultan yang kedua dari periode ketiga ini ada Murad III yang menjabat pada tahun 1573 sampai 1596 Masehi. Urusan dalam negeri yang dilakukan oleh Murad III ini ialah melarang minuman keras yang sangat populer pada era ayahnya, yakni Khalifah Salim III. Jadi dia tidak memperluas wilayahnya, tapi dia membenarkan menata tertibkan orang-orang yang dalam kerajaannya. Kemudian yang ketiga dari periode ketiga ini ada Muhammad III. Sultan Muhammad III menjabat pada tahun 1596 sampai 1603 Masehi. Kemudian sultan yang keempat dari periode 3 ada Ahmad I yang menjabat pada tahun 1603 sampai 1617 Masehi. Kemudian yang kelima ada Mustafa I menjabat pada tahun 1617 sampai 1618 Masehi. Kemudian selanjutnya ada Utsman II menjabat pada tahun 1618 sampai 1622 Masehi. Selanjutnya ada Murad IV yang menjabat pada tahun 1623 sampai 1640 Masehi. Kemudian yang selanjutnya ada Ibrahim I menjabat pada tahun 1640 sampai 1648 Masehi. Kemudian yang selanjutnya Sultan Muhammad keempat yang menjabat pada tahun 1648 sampai 1687 Masehi. Penguasaan yang terjadi di era Muhammad IV ini antara lain ini penaklukan benteng Nohzel, kemudian penaklukan Moravia dan penaklukan provinsi Sinzai di Polandia. Kemudian selanjutnya ada Sulaiman III yang ini menjabat pada tahun 1687 sampai 1691 Masehi. Kemudian selanjutnya ada Sultan Ahmad II yang menjabat pada tahun 1691 sampai 1695 Masehi. Dan yang terakhir, sultan yang terakhir dari periode ketiga ini ada Mustafa II yang menjabat pada tahun 1695 sampai 1703 Masehi. Selanjutnya yakni sultan yang ada pada periode keempat. Yang pertama itu ada Ahmad III yang menjabat pada tahun 1703 sampai 1730 Masehi. Kemudian ada Mahmud I yang menjabat pada 1730 sampai 1754 Masehi. Kemudian sultan yang ketiga pada periode 4 ada Utsman III yang menjabat pada tahun 1754 sampai 1757 Masehi. Kemudian yang keempat ini Sultan Mustafa III yang menjabat pada tahun 1757 sampai 1774. Kemudian yang kelima ada Sultan Abdul Hamid yang menjabat pada tahun 1774 sampai 1788 Masehi. Kemudian yang keenam ada Sultan Salim III yang menjabat pada tahun 1789 sampai 1807 Masehi. Adapun pencapaian yang dicapai pada masa jabatan Sultan Salim III ini yakni kembalinya wilayah Wallachia dan Bogdania kepada negeri Utsmani. Kemudian yang kedua menggagas ide Al-Junud An-Nizamiyah atau tentara reguler. Kemudian yang ketiga menyingkirkan Yenicheri atau pasukan elit yang sudah menjadi sumber kekacauan serta kekalahan dari kerajaan Turki Utsmani. Kemudian yang keempat memisahkan armada dan unit-unit Meryam dari pasukan Yenicheri. Kemudian yang ketujuh yakni ada Sultan Mustafa IV yang menjabat pada tahun 1807 sampai 1808 Masehi.
Kemudian yang ketujuh yakni Mahmud II yang menjabat pada tahun 1808 sampai 1839 Masehi. Itulah 7 dari sultan pada periode keempat. Kemudian yang terakhir ini periode kelima, terdapat sultan-sultannya. Yang pertama ada Sultan Majid pada tahun 1839 sampai 1861 Masehi. Kemudian ada Sultan Aziz yang menjabat di Turki Utsmani pada tahun 1861 sampai 1876 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Murad V pada tahun 1876 Masehi. Yang keempat ada Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1876 sampai 1909 Masehi. Yang kelima ada Muhammad V menjabat pada tahun 1909 sampai 1918 Masehi. Yang keenam yakni Muhammad VI menjabat pada tahun 1918 sampai 1922 Masehi. Kemudian yang ketujuh ada Abdul Majid II pada tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Periode-periode 5 sultan yang ditulis oleh Syafi'i Al-Mughni di dalam bukunya. Selanjutnya ada pun ekspansi wilayah yang dilakukan kerajaan Turki Utsmani. Ini yang pertama, ekspansi wilayah ke Eropa. Dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah ditambah dengan bekas wilayah Saljuk Rum, Turki Utsmani mengembangkan sayapnya ke Eropa. Mula-mula mereka menaklukkan Asia Kecil terlebih dahulu, kemudian menyeberang ke daratan Eropa. Kemudian di wilayah Eropa yang dapat dikuasai oleh Turki Utsmani antara lain ini ada Bursa yang masih di daratan Asia yang terletak di tepi Laut Marmara, ditundukkan oleh Utsmani ketika kekuasaannya masih dini pada tahun 1324 Masehi. Kemudian Murad I sebagai pengganti Orkan dapat menaklukkan Adrianopel yang diganti namanya dengan Edirne pada tahun 1361. Kota itu dijadikan ibu kota Utsmani setelah dipindahkan dari Bursa. Kemudian Murad I menaklukkan Makedonia antara tahun 1321 sampai 1387. Kemudian Sultan Bayazid ia berhasil menundukkan wilayah Turkeman di Anatolia Barat dan sisa wilayah Anatolia lainnya. Kemudian Murad II ia dapat menaklukkan Salonika pada tahun 1430. Selanjutnya ini ekspansi wilayahnya, ini penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel ini sangat penting. Hal ini dikarenakan penaklukan kota Konstantinopel ini selain atas dasar hadis Nabi, penaklukan ini juga bermotif politik dan agamis, dikarenakan di sanalah tempat yang sangat strategis untuk penyebaran Islam selanjutnya. Pertama yang dilakukan pada penaklukan Konstantinopel ini dibuat di zaman Sultan Yildirim Bayazid saat dia mengepung bandar itu tahun 1393 Masehi, yang mana peluangnya itu telah digunakan oleh Sultan Bayazid untuk memaksa Kaisar Bizantium untuk menyerang Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi usahanya menemui kegagalan karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur Leng pada masa itu. Kemudian mereka tidak berputus asa. Mereka melakukan usaha yang selanjutnya ini dilakukan oleh Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Untuk meneruskan usaha menaklukkan Konstantinopel ini, beberapa usaha berhasil dibuat untuk mengepung kota itu, tetapi dalam masa yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Yakni Kaisar Bizantium menabur benih fitnah dan mengkocar-kacirkan barisan tentara Islam. Jadi usaha Sultan Murad II ini tidak berhasil. Pada yang kemudian dilanjutkan anaknya ini Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, pada hari Kamis tanggal 26 Rabiul Awal tahun 857 Hijriah atau bertepatan dengan 1453 Masehi itu, usaha penyerangan dilakukan kembali oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Di hadapannya terdapat tentara yang berjumlah 250.000 pasukan. Sultan Al-Fatih terlebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kemudian kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Allah. Semua ini memberikan semangat yang tinggi pada bala tentaranya. Jadi khutbah itu membakar semangat yang tinggi pada prajurit-prajuritnya. Kemudian mereka maju dengan menyebut dengan zikir, pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentunya tidak mudah. Hal itu terlihat dari
segi kota Konstantinopel pun yang dipenuhi oleh parit selebar 7 meter. Kemudian juga kota Konstantinopel itu memiliki benteng sebanyak 10 meter. Nah, dari kemudian letaknya kota Konstantinopel ini, dari sebelah barat pasukan arteri harus membobol benteng 2 lapis. Kemudian strateginya itu dari arah prajurit itu dari arah selatan Laut Marmara, pasukan laut Turki harus menghadap dengan pelaut Genoa, yakni pemimpin Giustiniani. Kemudian dari arah timur, armada laut pasukan itu harus masuk ke selatan sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tidak bisa masuk, saking ketatnya. Selanjutnya ini terdapat masa kejayaan atau kemajuan yang didapatkan dari kerajaan Turki Utsmani. Kemajuan-kemajuan dalam perkembangan wilayah yang diraih Turki Utsmani dengan cepat dan baik tidak luput dari pengorbanan, kegigihan, serta ketangguhan yang dimiliki para pemimpinnya dalam mempertahankan kerajaan Turki Utsmani tersebut. Ada berbagai macam taktik dan trik yang dimainkan oleh penguasa Turki Utsmani. Salah satunya seperti Sultan Muhammad yang mengadakan perbaikan-perbaikan serta meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negerinya, yang kemudian disambung oleh Sultan Murad II, sehingga Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada masa Muhammad II, dan beberapa pemimpin lainnya yang mampu melakukan ekspansi wilayah dengan luas. Kemajuan serta perkembangan wilayah kerajaan Utsmani ini yang meluas secara berlangsung dengan cepat dan diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam beberapa bidang kehidupan lainnya. Yang penting diantaranya itu terdapat kemajuan pada bidang militer, pemerintahan, dan maritim. Kerajaan Turki Utsmani membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan sultan yang dibantu oleh perdana menteri yang dibawahi oleh gubernur. Kemudian dari gubernur itu mengepalai daerah tingkat 1 dan di bawahnya terdapat beberapa bupati. Pada masa Sultan Sulaiman I, beliau membuat undang-undang yang mengatur urusan pemerintahan negara yang diberi nama Multaqa al-Abhur. Undang-undang itu yang menjadi pegangan hukum dari kerajaan Turki Utsmani hingga datangnya reformasi abad ke-19. Dari hal tersebut Sultan Sulaiman mendapat gelar sebagai Al-Qanuni karena dia mencetuskan undang-undang hukum pada kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani juga memiliki keterampilan yang cakap, keberanian, ketangguhan, serta kekuatan militer yang bagus dan sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Hal itu membuat keberhasilan ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Hal itu juga dikarenakan dari kepribadian tentara bangsa Turki Utsmani yang bersifat militernya terkenal oleh rasa disiplin dan taat terhadap peraturan. Kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat dikarenakan pada masa awal kerajaan itu diisi oleh orang-orang kuat dan pemberani. Selain dari itu juga, kekuatan militer pertama kali itu menjadi lebih diperhatikan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Dengan demikian, kerajaan Turki Utsmani itu memiliki tameng militer yang kuat. Maka dari itu mereka mampu menguasai wilayah yang begitu luas baik di Asia, Afrika maupun di Eropa. Nah, selain berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan dan menjadi pusat pelayaran pada masa itu. Lautan dalam Golden Horn dinobatkan sebagai lautan industri sekaligus gudang persenjataan maritim oleh Sultan Muhammad II. Dan ia memerintahkan Hamdan Pasha sebagai komandan angkatan laut pada saat itu di lautan Golden Horn. Kemudian pada tahun 1480 Masehi, kerajaan Turki Utsmani berhasil membangun kapal di Gallipoli Maritime Arsenal, yang mana komandan angkatan lautan itu dipimpin oleh Gedik Ahmed Pasha. Kemudian juga pada masa Orkan berhasil membentuk 3 pasukan utama tentara, yakni ada pertama tentara Sipahi atau tentara reguler, kemudian ada tentara Hazeb, disebut juga sebagai tentara irreguler, dan yang terakhir ada tentara Janissary atau Inkisyariah. Kemudian selanjutnya kemajuan yang didapatkan ini pada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Pada masa kerajaan Turki Utsmani terjadi transformasi pendidikan, yang mana pada saat itu sekolah-sekolah banyak didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Lain dari itu, banyak sastrawan juga yang menyelesaikan studi di luar negeri, kemudian balik lagi ke Turki
Dan pada masa kerajaan Turki Utsmani itu banyak masyarakat yang berusaha juga membangun perpustakaan. Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat banyak perhatian pada masa Utsmani ini, tetapi mereka banyak mengembangkan kesenian, yaitu baik dari kesenian arsitektur yang mana dibentuk dalam bentuk bangunan masjid-masjid yang indah. Contohnya saja itu ada Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Ayyub Al-Ansari. Masjid Ayyub Al-Ansari ini merupakan sebuah masjid yang sebelumnya adalah gereja Hagia Sophia. Nah, sekarang dulu tuh sempat jadi gereja, tapi sekarang pemerintahan presiden yang baru ini kembali lagi menjadi masjid. Jadi kesemua masjid ini dihiasi dengan banyak kesenian kaligrafi yang indah. Jadi orang-orang Turki itu terkenal juga dengan kebudayaan serta seninya yang tinggi. Pada masa Sulaiman banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung-gedung pemakaman, kemudian saluran air, villa, dan pemandian umum terutama di kota-kota besar. Disebutkan juga bahwa ada 235 buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator Hoja Sinan, seorang arsitektur asal Anatolia. Kemudian yang terakhir yakni ada pada bidang agama. Dalam tradisi atau landasan dalam ingin membangun kepemerintahan atau kerajaan itu tidak pernah luput dari landasan agama, yang mana agama ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial ataupun politik. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Mereka memperlakukan mufti, yakni mufti itu sebagai pejabat urusan agama tertinggi yang berwenang memberi fatwa resmi terhadap permasalahan keagamaan. Tanpa ada persetujuan mufti, maka keputusan hukum kerajaan itu tidak bisa disahkan, tidak bisa berjalan kayak gitu. Jadi pada masa ini kegiatan itu terus berkembang pesat, kegiatan keagamaan itu terus berkembang pesat dipimpin oleh mufti tersebut. Pada masa itu ada dua tarekat yang besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan tarekat Al-Mauli. Tarekat Bertaksi itu sangat berpengaruh terhadap kalangan tentara sehingga mereka disebut sebagai tentara Bektashi Yenisari. Sementara tarekat Maulawi itu berpengaruh besar dan mendapat dukungan dari penguasa dalam mengimbangi tentara Yenisari Bektashi tersebut. Kemudian ilmu pengetahuan seperti fikih, tafsir, kalam dan lain-lain itu tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa kerajaan Utsmani ini cenderung bersikap taklid dan fanatik terhadap suatu madhab dan menentang madhab-madhab lainnya. Jadi terdapat dua tarekat serta kecenderungan mereka itu lebih ke sifat taklid dan fanatik. Ilmu tafsirnya itu kurang seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi saya tentang kerajaan Turki Utsmani serta zaman kemajuannya. Apabila ada kurang atau dari pertuturan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.